Selamat datang di podcast pendidikan tentang kehidupan. Saya Domi Barasa dan episode kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber Dina Desvita Chang. Bisa diperkenalkan nama dulu biar penonton podcast Domi Barasa bisa kenal bintang tamu hari ini. Nama saya Dina Desvita Chang, biasanya dipanggil Dina. Tapi kalau sama besar biasa dipanggil Dono. Nah, dikasih tahu di sini. Ini rahasia kita berdua saja. Oke. Terima kasih telah bergabung dengan podcast Domi Barasa. Di podcast ini bisa sering ngobrol dengan beberapa narasumber tentang pendidikan, tentang kehidupan. Nah, tema kita hari ini adalah kisah kasih hidup anak remaja saat ini. Kisah kasih hidup anak remaja saat ini. Masih remaja kan? Masih remaja. Iya. Oke, bisa langsung mau tanya lah nih. Pertanyaan yang akan menggambarkan diri Dina. Seperti apa? Apa keinginan Dina yang paling besar dalam hidup ini? Keinginan. Saya pengen gimana ya? Pengen sukses aja. Sukses saja ya. Ya, sukses. Keinginan terbesarnya Dina itu mau sukses. Ya, yang penting berguna lah untuk orang lain juga. Berguna untuk orang lain. Kamu sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 9 SMP, kelas 3. Bisa mengetahui kamu itu kelas TK, SD di mana? Untuk TK saya nggak TK, misal saya PAUD. Langsung PAUD. Ya, saya PAUD. Habis itu untuk nama PAUD saya nggak inget soalnya waktu itu kan masih kecil ya, jadi saya nggak begitu mementingkan nama PAUD sendiri. Nah, terus untuk kelas 1 saya udah di Kaliban sampai sekarang. SMP juga di Kaliban. Berarti apa yang kamu inginkan atau dapatkan dalam karir pendidikan? Mungkin pengen bisa lebih besar, kayak untuk sekarang kan saya masih kurang, kalau bisa dibilang saya masih kurang ahli dalam beberapa pelajaran. Saya pengen saya bisa ahli dalam semua lah, nggak usah pintar banget, setidaknya saya bisa gitu. Kalau sekarang kan mungkin masih kurang. Ahli dalam arti bisa menguasai pembelajaran. Misal mau tanya lah, kamu suka belajar apa lah? Saya suka belajar Mandarin, terus saya suka bahasa Indonesia. Saya suka IPA juga, tapi saya sukanya biologi. Oh, lebih spesifiknya biologi ya? Biologinya juga saya kurang suka kalau misalnya yang kayak tumbuhan atau hewan. Lebih kemana biologinya? Lebih yang ke manusia. Oh gitu. Ya. Bisa. Oke, kamu berarti karir pendidikanmu tapi pengen berharap jadi juara kelas nggak? Kalau juara kelas kayaknya saya nggak berharap sih besar, cuman saya lebih gimana ya, setidaknya masuk 10 besar aja gitu. Kenapa kamu nggak berharap mau jadi juara? Kalau Mister nih ya, kenapa nggak Mister berharap jadi juara? Karena Mister kadang sadar diri bahwa Mister itu nggak mampu, gitu. Kalau Dina, kira-kira alasannya kenapa nggak mau berharap jadi juara 1, juara 2, juara 3? Karena balik lagi ke tadi, saya juga masih belum bisa dalam semua mata pelajaran. Jadi saya yakin saya belum bisa untuk juara 1 juga. Tapi pernah nggak juara dari kelas 1 SD sampai kelas 6 gitu? Kalau dari kelas 1 sampai sekarang belum bisa. Tapi kalau misalnya masuk ke 5 besar, terus 10 besar gitu-gitu selalu. Gitu. Peningkatan yang paling besar itu pernah peringkat 5 ya? Iya. Itu peringkat 4 saya. Peringkat 4 di kelas berapa? Kelas 3. 3 SD. Gitu. Tapi di SMP peringkat paling tinggi yang pernah Dina sampai peringkat berapa? Kayaknya peringkat 7 sih, soalnya makin merendah sih kayaknya karena COVID juga kan, jadi mungkin konsentrasinya juga makin turun sih. Berarti jadi Dina itu mau memang meningkatkan secara akademik ya? Iya. Oke. Kan kadang siswa itu tidak cuma berbakat di akademik, berbakat di ilmu pengetahuan. Yang mana tahu Dina punya bakat di luar itu, misalkan menari gitu, bernyanyi gitu. Apakah Dina mempunyai potensi atau talenta selain pengetahuan gitu? Bakat, potensi yang Dina miliki apa?
Saya bisa nari tradisional, bisa modern juga bisa. Soalnya saya sering gitu, maksudnya kayak setiap ada kegiatan saya biasanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu, biasanya ikut dance atau nari gitu. Begitu. Berarti kamu punya bakat dan potensi di bidang menari gitu ya. Sama masak juga. Masak juga hobi ya. Masak itu apakah makanan tradisional atau makanan luar negeri atau modern gitu? Campur sih, misalnya sesuai mood saya aja. Saya mau gitu. makan apa, saya coba masak. Oh gitu ya. Berarti kamu hobi masak itu mulai umur berapa? Sebenarnya kalau dibilang dari kecil sih, misal karena saya ngeliat mama kan masak, jadi kayak saya ngeliatnya motong-motong masak, kayak seru aja gitu. Jadi setiap mama masak pasti saya ikut bantu. Lama kelamaan jadinya mama kayak ya udah coba belajar masak sendiri gitu. Oh gitu. Ya. Emang Dina anak keberapa? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Bisa mau tanya sih, tapi boleh jawab, boleh jawab, boleh tidak. Ya. Apakah 3 bersaudara ya? Empat bersaudara. Bersaudara itu saudara kandung atau gimana? Enggak, semuanya enggak kandung. Kalau saudara kandungmu ada enggak? Enggak. Semuanya beda. Maksudnya gimana? Satu mama beda papa gitu. Satu mama beda papa. Berarti mama, maaf, udah nikah lebih daripada satu kali atau gimana? Iya. Berarti Dina ini suami yang keberapa maksudnya? Kedua. Berarti suami yang pertama anak mama berapa? Dua, baru nikah sama papa Dina. Ya, baru lahir saya. Lahir Dina, terus? Habis itu pas saya udah main pesan baru mama udah selesai sama papa. Papa kandungnya Dina. Ya, terus habis itu nikahnya. Punya adik lagi. Jadi Dina itu anak ketiga dari 4 bersaudara yang berbeda papa ya. Tapi satu mama. Ya. Karena ini tentang keluarga, maka impian terbesar Dina untuk keluarga itu? Gak jauh-jauh sih, bisa sama yang tadi, kayak ini yang berguna aja untuk mereka, bisa diandelin. Impian terbesarmu dalam keluarga lebih ke keluargamu, keseluruhan, mama, papa, kakak, untuk adik. Kalau untuk mama sama papa mungkin walaupun sekarang kan maksudnya nggak satu rumah, jadi yang penting gimana ya, misal namanya kita anaknya ya, jadi maunya yang penting mau papa bahagia aja walaupun misalnya emang nggak bareng lagi gitu. Oh ya, papa sama mama maunya bahagia gitu ya. Walaupun secara kasat mata mereka bukan satu rumah lagi gitu ya. Tapi itulah impian dan harapanmu untuk keluarga besarmu gitu ya. Terus motivasi terbesarmu dalam hidup? Motivasi terbesar Dina untuk hidup inilah. Hidup kan itu motivasi. Kira-kira motivasi Dina apa gitu? Banyak besar, saya ngelihat banyak orang yang kayak bisa dibilang jauh di bawah saya, tapi mereka masih bisa bertahan. Terus saya kayak mikir, kalau mereka aja bisa, kenapa saya harus stop gitu loh, berhenti di sini aja. Sedangkan saya, kalau dibilang peluangnya lebih besar dari mereka untuk melakukan hal lain. Jadi, oh gitu, berarti kamu terdominasi karena ngeliat orang lain yang lebih susah daripada kamu. Mereka aja bisa give up, bisa bangkit, ya kamu juga harus bisa gitu ya. Bagus sih, memang kalau kita mau berusaha atau mau bersyukur itu kita melihat orang yang di bawah kita. Tapi kalau kita mau berjuang, kita lihat di atas kita. Kalau ada yang lebih bagus, maka kita harus berjuang lebih bagus. Oke, bagus Din. Begini, kamu kan anak remaja nih. Pasti udah mulai ada kegalauan-kegalauan gitu kan. Udah mulai merasa sedikit galau, udah mulai suka dengar lagu-lagu galau gitu kan. Punya lagu kesukaan nggak, lagu yang bertema tentang galau gitu? Banyak, Mister. 1, 2, 3, banyak ya? Banyak, Mister. Lebih dari 10 banyak. Oke, bisa tanya nih. Ketika kamu merasa suntuk, galau, apa yang Dina lakukan? Saya masak. Masak? Sambil dengerin lagu? Iya, pastinya. Begitu ya? Kira-kira apa yang membuat kamu galau, suntuk gitu? Banyak, Mister. Nggak banyak lah pokoknya. Dari keluarga mungkin, baru pertemanan juga, terus percintaan juga. Kamu udah mulai ada kata percintaan? Sudah ya? Sejak kapan kamu? Sejak kalau percintaannya sendiri
udah dari Iya, mereka dengar kok. Oke, oke, nggak apa-apa. Kadang kan kita nggak tahu kapan rasa itu ya cuma kan muncul pas gitu. SD itu kan masih cinta monyet aja bisa sampai Hmm, sekarang juga sih. oke, 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 benar-benar. Berarti kamu udah mulai galau karena keluarga, karena sekolah, karena Hmm, hubungan dengan teman, hubungan dengan lawan jenis, gitu-gitu ya. Jadi kalau kamu galau yang kamu lakukan masak. ya, masak. Sekali bisa lah masak untuk mister. Boleh Mister, boleh. Boleh masakkan. Eh, apa yang kamu suka masak aja terus antar ke mister. Boleh, boleh, boleh. Terus kita review makanannya di podcast mister lah. Boleh, boleh, Bisa boleh, ya. boleh, boleh, Ya boleh. mana tahu nanti Dina bisa menjadi apa punya restoran yang besar gitu kan. Kemudian ya Dina menjadi pengusaha untuk restoran tersebut. Kan kita nggak tahu masa depan Dina kan luas, panjang. Kenapa? Karena bagi mister seperti yang kamu bilang tadi kata sukses kan. Kata Hmm, suksesnya kan luas. Sukses itu berarti bisa sukses dalam karir, pekerjaan, dalam pendidikan, hubungan dengan keluarga dan semuanya ya sukses kan. Berarti ini itu mau sukses dalam segala hal. Itu kan nggak spesifiknya gitu. Oke. Apakah kamu takut dengan adanya perubahan? hmm, Nah, contoh nih ya, kata perubahan ya. Misalkan, papa kan setiap hari mungkin memberikan kamu atau papa itu setiap bulan memberikan kamu kebutuhanmu dipenuhi hmm, papa. Suatu saat nanti ada perubahan, misalkan papa mengurangi jatah bulananmu. hmm. Atau sebaliknya, biasanya kan teman-temanmu baik samamu, tiba-tiba mereka tidak lagi respon samamu, tidak lagi, tanda kutipnya tidak baik gitu. Kira-kira apakah kamu takut dengan perubahan itu? Takut Mister. Cuman kan nggak bisa dihindari, perubahan kan pasti bakal ada. Hmm, Cuman kalau saya takut tuh nggak, takut, takut ya. takut. Karena Karena eh gimana ya? Aku tuh Mister soalnya kan udah pernah gitu loh kayak perubahan, contohnya dari keluarga hmm, yang dulunya masih satu rumah terus sekarang kan udah mencar lah gitu hmm, istilahnya kan. Nah itu kan udah perubahan. hmm. Saya juga udah ngerasain jadi kayak saya udah lah stop lah gitu jangan sampai ada perubahan yang makin parah lagi. Iya, memang kita nggak bisa menghindari kata perubahan. Mm-mm. Oke, oke. Berarti tetap takut, tetapi ada hal yang Dina lakukan untuk menghadapi perubahan tersebut ya. Bisa mengerti lah kenapa orang lain berubah. Ya. Gitu. Karena seperti inilah, Dina sekarang kelas 3 kan. Suatu saat nanti kan pasti meninggalkan sekolah ini kan. Mm. Terus menemukan teman yang baru kan. Berarti teman-teman yang di Kaliber ini kan akan menjadi orang asing. Dan Iya, itu perubahan. iya. Orang Gitu. asli. Itu perubahan salah satunya. Oke. Uh, Mister mau tanya juga. Kamu itu karakternya gampang marah, emosional, emosinya gampang nggak? Iya, iya. Gampang. Gampang banget. Maksudnya emosionalmu itu susah dikontrol gitu misalnya. Hmm. Kenapa gitu? Maksudnya contoh lah kamu kayak menunjukkan rasa marahmu dengan rasa emosionalmu dengan apa? Saya lebih ke nggak bisa nyembunyiin muka aja sih kalau misalnya lagi kesel. Kayak lagi kesel pasti muka saya kayak jadi aneh gitu. Jutek gitu lah. Ya, jadi orang pasti langsung bisa ketebak gitu bisa. Bahwa Dina lagi marah gitu Ya, ya. jadi saya nggak bisa kayak depan orang tuh saya diem di baik-baik gitu. Baru nanti pas udah sepi baru saya Hmm. marah-marah saya nggak bisa gitu. Walaupun saya diem pasti saya muka saya aneh. Kalau misalnya lagi nggak enak. Gitu. Tantangan yang pernah kamu alami tentang menahan emosi di sekolah? Kalau di sekolah sih belum pernah ya, misal belum Hmm. pernah kayak yang separah gitu tuh nggak pernah. Cuman Separah dalam arti kayak sampai ya teriak sih kayaknya nggak pernah kalau gitu. di rumah pernah teriak-teriak, Nggak juga sih entah misal. coret-coret tembok Enggak, nggak atau segitunya. banting-banting buku, Enggak, ngoyak-ngoyakin apa kertas gitu-gitu, nggak pernah. Saya bakar-bakar nggak rumah ngerasa gitu, itu bisa ngilangin juga. Jadi saya nggak ngakuin. yang ngelakuinnya. Tapi kamu termasuk orang yang gampang marah juga lah. Iya, kalau terpancing. Pernah marah sama lawan jenis nggak? Pernah Hal karena apa? menyepelekan sesuatu. Menjelaskan sesuatu, terus apa yang kamu lakukan? Tindakan apa yang kamu lakukan? Menunjukkan bahwa kamu marah. Kamu blokir kah dia? Enggak. Kamu koyak fotonya gitu? Enggak, Jadi bisa apa? enggak. Hmm,
Nggak apa-apa, maksudnya kita coba untuk, atau nggak mau diceritakan, skip aja. Bentar ya, saya mikir dulu. Coba mikir. Apa pertanyaan jawabannya? Oke, Nah, kan kamu pernah marah nih sama seseorang. Tindakan apa yang kamu lakukan ketika kamu marah? Saya diam ya, saya lebih ke diam aja. Kamu diamin dia gitu. Ya, lebih. Ya. Tapi menurut saya itu lebih baik sih daripada kamu maki-maki dia kan. Kadang kita maki-maki pun dia belum tentu sadar juga kan. Iya kan? Sadar dia kan. Berarti memang dia didiamin ya. Setelah didiamin dia datang nggak samamu? Dia malah makin cuek gitu. Datang kok misalnya. Datang dia. Bawa makanan nggak? Bawa makanan atau bawa utang? Nggak dong. Maksudnya lebih ke kayak nyelesain lah. Iya, maksudnya dia bawa sesuatu nggak? Kayak kan kadang kalau misalnya nih salah, misalnya kan minta bawa sesuatu, misalkan kita bawa coklat gitu loh, kita bawa bunga gitu, atau bawa ya sesuatu lah sehingga itu menunjukkan bahwa misalnya itu benar-benar merasa bersalah gitu. Kalau dia tahu nggak? Waktunya nggak pas, misalnya jadi kami jarang ketemu. Nah, berarti cuma lebih nyelesain di chat aja. Di chat doang gitu. Oke lah, berarti kamu orangnya kurangi lah ya. Karena kan makin remaja makin bagus. Oke.